segala hal untuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, tidak penuh dengan segala hal sesuatu yang membuat kita beban. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu yang terbaik daripadamu adalah menjadi milik bagi setiap kami. Kami diberkati, kami diurapi. Ya, segala yang daripadamu menguasai hati, pikiran, kemauan, perasaan kami. Semuanya untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Kami bersyukur,
Kaum wanita akan pujian meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap Sama-sama kita akan pujian berkali-kali Tuhan menolong. berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Ya, Engkau melihat kami. Engkau mengetahui akan setiap program dan perbuatan kami. Terima kasih buat pertolongan bagi setiap kami. Engkau teramat baik, Kau sangat baik. Kalau kami akan bersuka cita, kami akan menaikkan dengan satu hal sukacita yang tanpa batas. Dalam pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sukacita, kita bangkit berdiri. Kita harus bergoyang, ya. Kalau kita bergoyang, kita bapak kita yang akan mengesahkan dalam hari itu adalah hari sukacita bagi kita. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus,
membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kiri ke depan, mari semua bergoyang. Tidak ada mengalami lepas. Apa kata saingannya kalau punya kaki? Ya kan? Kan disuruh apa? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, selamataku dalam kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Olahraga dadakan karena saya nggak pernah lihat jemaat mau menari. Karena para waya nggak pernah nantang jemaatnya untuk menari, betul nggak? Ini latihan, jadi yang pada waya udah harus bisa ikuti gaya saya. Ya, jadi kita mesti tahu bagaimana hidup kita 100% tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Capek? Capek enggak? Berarti dia yang lanjutkan lagi. Oke, kita akan masuk firman. Kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia
kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Kau ciptakan segalanya Tuhan. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Kau ciptakan Tuhan. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Kau Maha Kuasa Tuhan. Syaramayamo. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau kuasa, Kau perkasa Tuhan. Kau yang menentukan langit dan bumi. Kau yang menciptakan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan untuk petang hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Amen. Kau yang tidak pernah terbatas dengan apapun Tuhan. Dan Kau selalu menjangkau kedasaran hidup kami paling dalam. Kau menyentuh kami Tuhan di bagian terpenting dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan tiba saat petang hari ini Tuhan, karena Kau menerima firman Tuhan, mari Tuhan urapi kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Yes. Bila pesan firman secara khusus tersampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tiba di sini dengan selamat bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Tadi saya merasa teman saya dikasih musik apa G mungkin ya, atau F. Jadi sangat terberkati sekali. Bahkan saya baru melihat tuh gayanya Bu Lasma WL gitu ya. Tadi kan sempat bingung karena WL-nya tiba-tiba ngabari nggak bisa datang seperti itu. Nah jadi saya langsung namanya manuver bersama dengan Bu Lasma. Bu Lasma cari dong untuk pemain keyboard seperti itu sama WL. WL-nya saya saja gitu. Wih serius nih. Jadi sangat diberkati sekali kalau tadi benar-benar semangat luar biasa dengan keterbatasan kita. Tuhan tidak melihat itu. Amin. Tuhan hanya melihat hati kita tulus menyembah Tuhan. Kita ingin menyenangkan Tuhan, yaitu yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi
Mulai hari ini paradigma kita dirubah bahwa pray, praise, and worship itu tidak tergantung dengan siapa yang memimpin, dengan siapa yang main musik, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat keseriusan kita. Saat kita nggak ada alat musik sekalipun, kita melihat YouTube, kita menyanyi akapela, Tuhan ada di situ. Ada satu kesaksian. Dulu di sebuah gereja ini menyimpang sedikit, ada kesaksian tentang pray, and worship di luar negeri. Di sana di Eropa sana dulu pernah ada satu musisi yang datang di sebuah gereja. Dan saat itu pemain musiknya adalah pemain musik yang istilahnya datang dan pergi seperti itu. Lalu suatu hari pemain musiknya nggak ada sama sekali. Mereka dihubungi nggak bisa, mereka suruh main musik nggak bisa. Lalu seorang komposer ini lagu ini dia mau pemain musik, nggak mau semua yang main musik hadir. Pemusik semuanya walaupun hadir duduk sebagai aku mau menyanyi Tuhan tanpa musik. Seperti itu. Lalu dia menyanyi sebuah lagu kalau nggak salah itu lagunya yang ini, How Great Thou Art. Jadi lagu yang How Great Dancing Boys. Coba Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Lagu ini dipujikan terus-menerus dan tidak ada satupun jemaat yang tidak tersentuh. Amin. Semua tersentuh, seperti ada alunan musik tapi padahal nggak ada. Tiba-tiba dia berbagi pecah suara dan suara 1, 2, 3, dan 4. Harmonisasi begitu luar biasa, mereka ditenggelamkan dengan suasana yang dahsyat. Lalu dia berkata, jadi apakah penyembahanmu sekarang tergantung dengan alat musik? Enggak. Saat hati ini bersatu, menyatu dengan ngeblend dengan suasana, dengan semua yang ada di sini, satu fokus yang menyerahkan Tuhan, semua sampai kepada Tuhan. Amin. Nah, pada saat petang hari ini, kita pun mau sama seperti itu. Kita ubah paradigma kita. Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahanku. Karena apa? Karena Tuhan disenangkan dengan puji-pujian. Dulu sebelum kita ada, itu ada namanya Lucifer dan pasukan. Dia memimpin pasukan suara surga. Jadi saat Allah atas tahtanya, Lucifer ini sebagai komposer, memimpin alat musik semua ada di tubuhnya Lucifer. Drum, ada keyboard, ada kecapi, ada semua. Dia dibentuk dari seluruh alat musik yang ada di muka bumi ini. Itu Lucifer. Orangnya cakap, paling keren saat kata ini. Tapi dia jatuh dalam dosa apa? Dia tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyombongkan dirinya. Akan muka bumi. Nah, akan berpotensi itu benar Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Pada saat hari ini, saya akan menyampaikan satu tema pemeliharaan Tuhan, sama-sama pemeliharaan Tuhan. Seorang tidak akan hadir. Saya ingat, saya tidak mau pergi ke pasar atau beli baju, tas, tanpa mama saya. Kalau saya mau baju untuk Natal, Lebaran, untuk tas, sekolah, kalau nggak didampingi belum kau nggak tuh dewe konek di kurang dia bilang gitu. Saya bilang konek pas gitu nggak mau. Jadi setelah ada mama saya, kalau beli tas beli baju apa aja ada mama saya.
selalu saya ajak, aman, nyaman, ingin apa-apa tinggal minta, seperti itu kan. Nah itu saya. Nah anak pun seperti itu. Seorang anak bisa langsung ke depan atau sebentar kosong. Udin, selamat datang. Wadin, oke, silakan. Minta tolong Mas Yohanes. Oke, jadi seorang anak itu akan merasa aman, nyaman, dan tenang saat ada orang tua itu ada di sampingnya. Betul ya? Dia tidak akan rasa apa-apa. Pokoknya ada bapakku, pokoknya ada mamaku, gitu kan? Jadi, dia itu gemblok bapaknya terus loh. Jadi bapaknya pergi kemana dia ikut. Bapaknya cuma mau mungkin ambil galon aja, dia ikut, nggak mau ditinggal. Loh kan ikut. Kenapa? Dia lebih nyaman, lebih tenang bersama dengan papanya. Merasa aman, nggak ada yang nakalin dia. Gitu kan? Nggak ada yang berani nyentuh dia. Karena apa? Dia bersama papanya. Aku nyaman gitu. Nah, demikian pula kita. Kita punya siapa, saudara? Yesus. Bapa di surga. Hebat nggak? Hebat. Saat kita berada dekat, lekat dengan Bapa kita, kita merasa nyaman, tenang. Tuhan, aku nggak rasa takut apapun sekarang. Ada badai apapun, ada masalah apapun, aku tetap gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Seperti itu ya. Mau nyanyi lagu ini? Oke Pak, nyanyi Pak. Yuk berdiri semua yuk. Yuk berdiri semua. Kami gandul Gusti. Amin. Sama-sama katakan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Sabar dino, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Sabar dino, dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka. Angin urip dunya, samalina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula percaya dengan iman mengatakan, kula amung percaya, ora bakal cilaka. Nanging urip dunya, samalina. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandul Gusti. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Seperti tadi, anak itu selalu gemblok ke papanya. Nah, ilustrasinya itu tadi Pak Yohanes sama Kevin itu udah pernah terpisahkan loh. Gak ada mamanya, it's okay, tidak masalah ya. Tinggal papanya ngacir dikit, wah langsung dicari. Nah, mungkin dia nyaman dengan papanya, gitu ya. Nah, itulah gambaran seorang anak. Dia merasa pemeliharaannya itu sempurna. Dia tidak butuh memikir, aku besok makan apa ya, Pak? Nggak ada anak-anak mikir kayak gitu. Ada anak kecil di depan-depan mikir, bilang, Pak, besok kamu makan apa ya? Nggak ada. Lalu, Pak, besok tuh SPP ku dibayar nggak ya? Nggak mikir. Pokoknya tahunya disediakan aja sama papanya. Pokoknya tahunya aja besok ada sangu aja. Pokoknya tahunya besok ada sarapan aja. Nggak mau pikir, pusing-pusing nggak mau. Karena itu anak. Nah, kita itu harus seperti itu kepada Bapak kita. Kita mau apa aja, kita yakin percaya bahwa favor Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kita. Amin. Katakan kanan kiri, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Itu perkataan iman. Lalu, bagaimana kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan
bisa merasakan favor Tuhan setiap hari, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Kita mau baca Kejadian 26 ayat 1 sampai 34. Cuma nanti kita lompat-lompat ya. Kejadian pasal 26. Saya kalau udah lewat HP elektronik udah kebaca. Oke, saya mau baca mulai ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Nah, sebentar dia jelaskan. Jadi Ishak ini mengalami kelaparan di tanah dia ada di situ, di aslinya di situ, di Kanaan. Lalu dia ingin pergi nih. Jadi peristiwanya Abraham itu terjadi lagi. Dulu Abraham kelaparan pergi ke Mesir. Nah, bersama dengan istri Abraham, siapa namanya? Sarah ya. Ini ada Bu Sarah. Tapi suaminya bukan Abraham ya. Suaminya Pak Budi. Nah, Sarah ini istrinya Abraham. Lalu diajak ke Mesir karena kelaparan. Nah, Abraham ini ngaku kalau Sarah ini adalah adiknya. Oh enggak? Enggak, bener bilang itu adiknya, adik sepupu. Jadi zaman dulu kan masih diperbolehkan incest karena manusianya masih sedikit, nggak banyak seperti saat ini. Jadi kalau Adam dan Hawa melahirkan anak, lalu Kain mengembara, balik lagi ketemu adiknya perempuan, nikah di situ, dan terus incest terus sampai pada zaman nanti Tuhan katakan ada hukum Taurat nggak boleh lagi nikah incest karena manusia udah banyak, jadi tidak boleh nikah dengan saudara. Itu setelah hukum Taurat dikeluarkan. Nah, kejadian terulang. Nah, waktu Abraham ini kelaparan pergi ke Mesir, Ishak nyantol nih. Wih, zaman dulu pernah mengalami kayak gini. Aku harus pergi ke Mesir nih. Nah, gitu. Tapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan berkata lain. Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama itu poinnya adalah taat dengar perintah Tuhan. Ishak pernah mengalami kelaparan, pergi ke Mesir papanya. Otomatis seorang anak itu akan belajar dari bapaknya, iya kan? Oh, aku harus pergi ke Mesir nih. Dulu cerita papaku waktu dia kelaparan, dia pergi ke Mesir. Nah, waktu itu Tuhan katakan, enggak, kamu udah pergi ke Mesir, kamu pergi ke Gerar, ke negeri orang Filistin. Dia di sana. Kejadiannya sama, saudara. Dia takut mengaku kalau Ribka ini adalah istrinya, takutnya nanti dia dibunuh dan istrinya diambil karena dia cantik, istrinya itu. Dia cantik walaupun dia sudah umur, kalau zaman dulu udah umur 40, 50 itu masih kayak gadis, masih cantik. Waktu itu si Sarah itu waktu pergi ke Mesir itu 40. Tapi masih cantik, masih kinyis-kinyis, enggak tahu kenapa ya. Tapi dulu tuh orangnya udah tua tapi masih cantik-cantik. Udah umur tapi masih kelihatan segar. Di sini ada loh Budin. Budin udah saya kenal sampai sekarang tuh nggak berubah loh. Tetap awet cantik, Bu. Awet cantik, awet sehat. Dulu kenal tuh waktu villa tuh masih kecil. Masih umur ya balita lah. Glenn masih kecil belum bisa jalan.
bahkan dari bayi lah. Itu saya lihat sampai sekarang Udin masih seperti itu. Itu tandanya pemeliharaan Tuhan luar biasa pada orang-orang percaya, amin. Nah, saat itu Ishak memilih taat kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, yang pertama kita harus taat kepada suara Tuhan. Kita baca ayatnya, ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk saudara, ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dibunuh dan dihukum mati. Oh sorry, salah di situ. Jadi, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapanku, hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi waktu itu dikatakan dia mau ke Mesir, Tuhan jangan ke Mesir kamu tinggal di negeri orang Filistin saja, di Gerar, tinggallah di situ. Maka Ishak taat dan tinggal di situ. Ishak mengalami masa kelaparan itu bukan hanya sekali, 2 kali mungkin, 3 kali mungkin, sering gitu. Tapi waktu dia ingin melakukan segala sesuatu, dia tanya Tuhan loh. Nah, kebanyakan kita di luar sana, orang-orang di luar sana, saat mereka mengalami masalah dan mereka pernah mengalami hal yang sama, mereka tidak tanya Tuhan. Contoh, saat mereka hidup berkelimpahan, uangnya lebih, dia ingin beli sesuatu, kebanyakan tidak tanya Tuhan. Karena apa? Punya duit banyak. Contoh nih, kalau Mbak Seleb ini punya uang 20 juta, kira-kira, amin ya, kira-kira mau beli handphone yang harga 5 juta, mikir gak? Gak mikir kan, karena 20 juta langsung aja belikan, masih susuk 15 juta gitu kan. Nah, beda lagi nih, kalau punya 20 juta ingin beli motor yang seharga 30 juta, aduh kurang 10 juta, mesti mikir kan, nanti tombokannya apa ya, tanya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ini kurang, seperti itu. Tapi berbeda dengan Ishak. Ishak tahu kalau kelaparan, oh jalannya seperti ini. Tapi dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Menetap di Gerar, di sana menetaplah sebagai orang asing. Aku pemeliharaan kontrak di sana. Nah, itu yang terjadi. Dia pergi ke Mesir, tapi pergi ke Gerar, ke orang-orang Filistin, menetap sebagai asing di sana. Dan kita rasa, waduh aku ngerti kok. Jalan ceritanya seperti pernah melalui, aku pernah melewati. Tapi Tuhan itu Allah yang kreatif, Allah yang tidak pernah memakai satu cara yang sama untuk yang satu dan untuk orang lain. Cara Tuhan untuk saya dan cara Tuhan untuk Mbak Linda berbeda. Betul ya? Cara menghadapinya juga berbeda. Saya dengan Bapak Kus juga berbeda. Tapi Pak Kus yang berbeda ini ya, Pak Kus yang berbeda. Kus yang baik. Kus yang baik. Jadi berbeda, jalannya berbeda, tujuannya pun Tuhan berbeda. Kalau menyelesaikan masalah selalu punya 1001 macam yang berbeda kepada anak-anaknya, tidak pernah sama. Mungkin waktu saya punya masalah, Pak Budi menasihati dengan cara Pak Budi. Pak Budi bisa melalui. Tapi waktu saya mencoba dengan caranya Pak Budi, keteteran setengah mati, nggak bisa. Kenapa? Memang jalurnya berbeda. Tuhan punya trik sendiri, punya cara tersendiri bagi setiap kita anak-anaknya. Apapun masalahmu saat ini, apapun problemamu saat ini, kendala apapun yang kau hadapi saat ini, yakinlah Allah punya 1001 macam cara untuk menyelesaikan masalahmu. Amin. Itu yang harus terjadi. Harus kita ingat sama-sama bahwa Ishak memilih untuk taat saat itu. Gak ada kata-kata lain. Iya Tuhan, aku mau taat. Sekarang pertanyaannya saudara, sering gak kita tanya ke Tuhan kalau kita punya masalah atau kita dengan kekuatan kita sendiri? Wah, aku udah tahu Tuhan, aku bisa Tuhan. Seperti itu. Pertanyaannya itu simpel. Tapi satu hal pada petang hari ini, malam hari ini Tuhan ingin berkata, nah, belajarlah engkau taat. Lakukan apa yang aku suruh kepadamu. Lakukan, just do it. Tidak perlu tanya, lalu bagaimana Tuhan? Lalu bagaimana Tuhan? Enggak. Bagian kita taat melakukan. Nanti kita akan melihat favornya Tuhan. Nah, hasil dari ketaatannya
Ishak adalah pertama nih, disertai Tuhan. Yang kedua, diberkati Tuhan. Yang ketiga, anak-anaknya sukses semua, dijamin oleh Tuhan. Kalau kita mau baca ayatnya, ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca. Jadi yang tadi ayat 26, ayat 3 sampai 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Yang pertama nih, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi ada dua, satu menyertai, dua memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan ku berikan seluruh negeri ini. Loh, jaminan untuk anak cucu. Hebat kan? Berkatnya bukan hanya untuk kita loh, tapi nyalur ke keturunan 1, 2, 3, 4 sampai ke anak cucu. Ngeri kalau Tuhan sudah favor Tuhan sudah terjadi. Selalu contoh nih, saya bilang sama istri, minggu-minggu ini tuh waktunya Kevin. Apa enggak? Dia kangen, rindu, ingin nginep di hotel. Keturutan ya. Dan renang, yang bisa ada kolam renangnya, keturutan. Ingin ulang tahun, tiup lilin. Disediain sama Pak Anu Bulasma. Rotinya enak lagi. Langsung bawa pulang. Selalu keturutan loh. Timingnya pas. Karena apa? Orang tuanya saya yakin percaya taat dengar firman Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya walaupun baru kenal, saya meninggal cerita, saya baru kenal Mas Yohanes sama Mbak Linda itu kurang lebih 3 bulan ya. Mau masuk ke 4 bulan. Saya melihat dia bukan full timer, dia tidak digaji, dia loyal. Gereja dipel sama dia, dibersihin atas bawah, selalu disiplin. Habis main musik tuh, digulungi kabelnya, dihitung nih alat-alatnya ada enggak ada, dia langsung cari. Itu dahsyat loh. Waktu dikirim alat musik sampai jam 2, setengah 2 pagi masih nyolder apa itu kabel. Dan saya melihat situ, itu luar biasa, nggak ada. Nah itu Tuhan nggak pernah tutup mata. Tuhan melihat kesetiaan kita, ketulusan kita, dan itu yang Tuhan akan jamin sampai ke anak turun kita. Amin. Mari sama-sama belajar taat. Favor Tuhan luar biasa. Ku berikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Suatu hari anak-anak kita akan dapat janji. Karena dulu papamu tuh Yohanes tuh taat kepadaku, aku akan tepati janjiku kepadamu. Lalu anaknya Pak Erwin juga gitu. Karena Pak Erwin taat, suatu saat Tuhan berjanji juga kepada anaknya, karena papamu takut akan Tuhan dan taat akan firmanku, maka aku akan menepati janjiku kepada kamu. Loh, ngeri gak? Itu Tuhan seperti itu. Tuhan melihat generasi-generasi di atas kita. Mungkin kita berkata, oh dulu papa mamaku udah kenal Tuhan, kakek nenek kenal Tuhan. Mulai dari kita saat ini, amin. Lakukan yang terbaik, just do it the best untuk Tuhan. Lalu poin yang berikutnya, yang kedua, hubungan yang harmonis dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Kita baca ayatnya yang ke-8. Saya bacakan. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja Filistin tadi, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Nah di sini bercumbu-cumbuan itu dalam bahasa aslinya dikatakan dia sedang berromantisan gitu, sedang bercengkrama dengan istrinya. Padahal dia baru ngomong kalau istrinya itu adiknya. Nah konangan di sini orang luar bisa melihat hubungan yang harmonis suami istri ini. Nah itu adalah awal blessing dari setiap keluarga. Saat keluarga tercerai-berai, suami dengan istri bertengkar, tidak akur, marah-marahan, diem-dieman, stop itunya, berkatnya, blessingnya itu stop, tidak akan masuk. Tapi saat keluarga kompak, bersatu, saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak bikin menghormati orang tuanya, orang tua mengasihi anak-anaknya,
itu blessingnya akan langsung disok, langsung tercurah untuk keluarga ini, tidak terhalang lagi. Kita melihat lagi nih, berkat apa yang dia dapat saat dia menjalin hubungan yang luar biasa. Berkat pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi untuk Ishak. Buktinya nih, ayat 11. Saya bacakan. Ini dahsyat sekali. Saya dibukakan waktu baca ini, ya Tuhan, itu dahsyat sekali. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Loh, baru kenal loh sama Ishak. Abimelek ini raja loh. Baru kenal, dia dibohongi sama Ishak loh. Bahwa ini tuh adikku, dia bukan istriku. Tapi dia tidak marah saat melihat keromantisan mereka, hubungan mereka begitu baik, begitu mesra. Hatinya tergerak. Siapa yang ganggu Ishak dan istrinya, dibunuh saat itu juga. Itu pembelaan Tuhan luar biasa. Dibela oleh orang asing. Lalu, maka, nah ini poin yang berikutnya. Selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu melekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Pertanyaannya adalah, kalau engkau saat ini hubunganmu dengan Tuhan gak beres, pasti hubungan dengan keluarga juga gak beres. Bohong kalau kau berkata, wah aku mesra dengan istriku, aku romantis dengan anak-anakku dan sebagainya, dengan teman-teman sepelayanan aku juga kasih mesra seperti itu. Tapi hubunganmu dengan Tuhan gak beres, berarti itu bohong. Kita tanya kepada Tuhan, kita terhubung gak dengan Tuhan? Kita terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pujian ini sangat memberkati saya. Kenapa? Waktu saya baca liriknya, saya baca lagunya, saya nyanyikan, itu sebenarnya sedang pencipta lagu ini sedang berkata bahwa dia ingin berkasih-kasihan dengan Tuhan. Dia ingin bermesra-mesraan dengan Tuhan. Aku ingin selalu terhubung dengan Engkau Tuhan, seperti seorang yang sedang memadu kasih. Dan itu blessing Tuhan akan tercurah untuk kita. Amin. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ada ganjalan apapun dengan Tuhan, kita marah, kita jengkel, hidup kita kok seperti ini saja Tuhan. Ini satu hal, Tuhan selalu memegang tanganmu. Bisa minta ilustrasi siapa ya? Pak Budi deh. Pak Budi, maaf saya tidak tahu. Banyak ini Allah. Saya itu aja. Pak Budi berkata saya. Ini tangan anaknya pegang. Saat saya tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, saya lepas tangannya, tapi tangan Tuhan tidak dilepas, tetap dipegang. Saya merasa Tuhan, aku udah terhubung, padahal Dia tetap ada megang tangan kita loh. Tapi tangan kita yang terlepas nih. Harusnya kita apa? Kita pegang seperti ini. Terima kasih Pak Budi. Jadi seperti itu. Allah itu tidak pernah melepas tangannya atas kita loh. Tetap pegang tangan kita, tapi kita yang sering lepas. Pingin sendiri, tapi Tuhan tuh sekali ngomong, aku pegang tangan kamu, selamanya tidak akan aku lepas. Tetap dipegang. Tetapi apa masalahnya? Kita yang melepaskan. Nggak terhubungi. Apa yang menahan kita? Ini apa? Allah dan Hawa jatuh dalam manusia cari Allah. Allah yang turun mencari manusia. Mana sampai saat ini loh. Setelah Yesus mati di kayu salib dan naik ke surga, tangan Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Tapi kita yang selalu melepaskan. Kita mau sendiri gitu. Tapi Tuhan tunggu, tetap pegang sampai tangan kita kembali lagi kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah dia melakukan taat kepada Tuhan, hubungan yang harmonis dengan keluarga, dia mulai menabur. Nih, ayat berikutnya saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu
si Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Siapa mau diberkati Tuhan seperti Ishak? Dia akan amin, luar biasa. Jadi Ishak ngeri loh favornya, karena dia taat, dia menjalin hubungan yang baik dengan sesama, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan semua dia baik, sehingga Tuhan berkenan di situ. Nah, lalu perintah Tuhan yang berikutnya dia menabur. Menabur itu bukan dalam keadaan senang loh, ini masih kelaparan loh, ini masih dalam paceklik, masih dalam keadaan yang minim gitu. Dia hanya punya benih, tapi Tuhan suruh dia tabur. Dia taat menabur. Nah, waktu dia menabur, dia milih tempat yang mana dia harus tabur. Pastinya yang subur. Saya mendapatkan satu pelajaran semalam. Saat kau ingin menabur, carilah tempat taburanmu itu yang subur. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah dia sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Besar kecilnya tidak masalah. Kita melihat kebenaran di situ. Dia tabur, Ishak menabur di tempat yang tepat. 100 kali lipat dia dapatkan. Dan bukan hanya itu, dia menjadi orang kaya, semakin lama kaya, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Di antara orang Filistin, dia paling kaya, padahal pendatang loh. Hebat di situ. Karena dia taat. Nah, saat mulai diberkati, biasanya nih, netizen sama haters itu yang sering ada sekitar kita, yang menggagalkan kita. Dia akan mencibir. Nah ini, Ishak pun ngalami. Jadi bukan hanya saat ini yang pakai HP, ada netizen atau ada hater gitu ya. Zaman dulu udah ada, malah langsung kontak nih, kita baca yuk sama-sama. Kejadiannya tanggal 26 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan 20 sampai 22. Ini buktinya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dia pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Ini belum selesai. Kelihatan sudah selesai. Nanti ada masalah lagi. Seperti halnya kita. Kita belum bangun nih. Pekerjaan kita. Bisnis kita. Mulai ada orang yang menggunjingkan. Saat ada orang yang menggunjingkan, kita harus positif. Jangan negatif. Kalau kita menghadapi dengan negatif thinking, kita mulai paranoid atau kita mulai uring-uringan, kita berarti kemakan. Blessingnya hilang. Tapi kita tinggalkan saja, cuekin saja. Kasih, kalau Pak Ferry bilang, kasih senyuman saja, emot senyum. Seperti itu. Udah, mereka berlalu. Tapi kalau kita pikiran sana ke sana dan terus ke sana, kita akan kehilangan. Beda dengan Ishak. Udah, tinggal aja sumur itu. Toh masih ada sumur lain. Pergi dia cari sumur itu. Keduk lagi, dapat sumur membual lagi, direbut lagi sama orang Filistin. Udah, tinggal kasihkan. Cari lagi yang lain. Cari lagi keduk, direbut lagi. Udah, kasihkan. Seperti itulah yang dia kerjakan. Tapi Tuhan tidak pernah menutup mata atas Ishak dan keluarganya. Akan ada orang berusaha menjegal kita, pasti. Akan ada orang yang berusaha mencibir kita, pasti. Kita masih hidup di dunia. Ada orang yang suka dan tidak suka, like dan dislike, pasti. Karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang pasti adalah Tuhan selalu membela kita. Ada 1000 tangan yang tidak menurunkan kita, menjatuhkan kita, tapi Tuhan yang bela. Amin. Ada orang-orang yang berusaha menjegal kita, tapi Tuhan yang bela. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kita yakin dan terlalu percaya bahwa setiap bagian dalam hidup kita, pasal-pasal dalam hidup kita, Tuhan sedang kumpulkan satu persatu. Sehingga saat kita udah jadi, orang melihat, weh, ternyata luar biasa. Waktu saat ini melihat Mbak Trias, mungkin belum, masih nothing, belum apa-apa, belum terjadi sesuatu. Tapi siapa tahu 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia dahsyat, berdiri di mimbar berkhotbah luar biasa, amin, memberkati banyak orang, amin. Itu terjadi. Harus punya pikiran seperti itu. Mungkin saat itu orang menganggap Ishak waktu datang, Allah gembel nih,
miskin, kelaparan, wes kasih tanah, suruh di sini tidak apa-apa, numpang. Nah, ternyata favor Tuhan terjadi. Setelah dia menjadi kaya, rajanya aja kalah kaya. Mulai pada gemeter nih, cari-cari kesalahannya. Dan akhirnya singkat cerita, si Ishak ini diusir dari negeri Filistin. Walaupun diusir, tetap kaya loh saudara. Tetap blessing Tuhan mengikuti dia. Kita maju lagi. Setelah tadi Ishak taat nih, lalu dia membangun hubungan yang baik dengan sesama dan juga keluarganya. Dia belajar untuk menabur. Nah, bagi kita nih, menabur bagaimana toh Pak? Menabur itu ya sampai engkau merasa sakit. Menabur itu seperti ini loh. Mamanya nih, aku ngasih kue ini taburan gitu kan. Uangku cuman ada 200.000, harga kue ini 190. Aku beli, berarti saya kehilangan banyak dong, tinggal 10.000. Itu sakit banget kan? Tinggal 10.000, tak belikan untuk kue ini 190. Itu nabur namanya. Nabur itu merasa sampai kita tuh rasa sakit, hilang, tapi kita berikan. Itu Tuhan perhitungkan. Kalau kita yang punya duit 100.000, kita ngasih 1.000 kepada pengemis, itu nabur bukan? Bukan, itu belas kasihan ngasih. Karena kita tidak salah apa-apa gitu kan. Nabur seperti itu. Tetapi jangan asal nabur. Cari tempat di mana ladang itu subur. Amen. Boleh kita tabur. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Poin yang terakhir. Bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Nah, ini uniknya si Ishak. Dia tidak pernah tinggalkan mezbah Tuhan. Harusnya keluarga kita pun punya mezbah keluarga masing-masing. Berdoa pagi, doa malam, baca firman bareng. Itu harus yang terjadi. Dan itu Tuhan rindu. Kita baca ayatnya, ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang Tuhan, yang diberkati Tuhan?" Nah, dan seterusnya. Jadi intinya gini, Raja Abimelek tadi merasa ketakutan nih. Walaupun sudah mengusir Ishak pergi ke tempat yang baru, dia di sana tetap menjadi orang kaya. Loh, ngeri nggak? Dia gali sumur lagi, sumurnya lebih membual-bual daripada yang di sana. Jadi kuncinya apa? Tempat menentukan atau orang itu yang menentukan? Orang itu yang menentukan. Di mana ada Pak Budi, di situ berkat Tuhan perintahkan. Amin. Di sana ada Pak Erwin, di situ Tuhan perintahkan berkat. Dimanapun ada pendeta Lasma berdiri, di sekitar situ banyak makanan. Amin. Memang iya. Jadi berkatnya disuruh ke sana, ngikutin orangnya. Di mana ada kita anak-anak Tuhan, pasti berkatnya di situ. Jadi bukan masalahnya kita menggunjingkan siapa dan bagaimana. Loh, ini mesti pakai ini dukun nih, ini pakai opo-opo nih. Enggak, karena Yesus itu menyertai orang-orang percaya. Amin. Jadi kita akan belajar seperti itu. Kita saat membangun mezbah, Tuhan akan beri kita relasi yang baru. Amin. Katakan relasi yang baru. Teman-teman yang baru, orang-orang terpenting yang baru, raja-raja yang baru kepada kita. Lalu yang kedua, Tuhan perintahkan berkat kepadamu. Katakan, perintahkan berkat kepadaku. Tuhan akan job yang baru, pekerjaan yang baru. Amin. Lalu yang keempat, ini blessing yang keempat, kontrak kerja yang baru. Amin. Contohnya, Ishak kontrak kerja yang baru apa? Abimelek loh. Datang ke Ishak,
takut. Kamu jangan nyerang aku ya. Di perjanjian. Yuk kita di perjanjian. Menguntungkan. Loh, ngeri nggak? Ngeri. Kita punya Yesus. Jadinya pada hari ini, mari bangun hubunganmu yang terbaik. Kamu yang baik. Keluar harus mengukur asapnya di hadapan. Pasti itu kuncinya. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang baru. Relasi yang pernah engkau pikirkan. Engkau akan berkat yang baru, berkat yang lazim. Berkat biasa lah. Tapi berkat tak lazim itu Tuhan sediakan. Job pekerjaan yang baru dan kontrak kerja yang baru. Amin. Inilah firman Tuhan. Saya coba bersama kita akan ujian yang nyata. Meskipun serira dan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Biarkan musik mengalun pada malam hari ini. Apapun masalahmu yang menghalangi engkau untuk bertumbuh, engkau tidak bisa taat, engkau menjalani hidupmu dengan kekuatanmu, bertobat saat ini. Belajar untuk taat, belajar untuk hidup berdampingan dengan sesamamu dengan kasih mesra. Di tengah pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, kasihi setiap orang-orang yang di sekitarmu, dan belajar untuk menabur. Seberapapun kau tabur di tanah yang subur. Kau melihat mungkin saudaramu tidak bisa makan, kau melihat mungkin seorang hamba Tuhan yang hidup dengan sangat sederhana di desa, kau bisa tolong mereka. Kau melihat ada pelayanan-pelayanan sosial, kau Tuhan gerakkan, mungkin kau bisa mulai gerakkan. Waktu saya awal-awal pelayanan kembali, saya nggak punya apa-apa. Tapi saat saya mau berbagi, ketika saya membeli nasi bungkus, saya akan beli 2. 1 akan saya akan kasihkan orang lain. Bertambah lagi, saya beli 3. 2 tak kasihkan orang lain. Saya punya berkat lagi, saya beli 4. 3 saya kasihkan orang lain. Seperti itu belajar, lakukan dari hal yang terkecil. Maka saat kau diberikan berkat yang besar, engkau menabur besar, engkau tidak akan sayang lagi dengan taburanmu. Dan setiap benih yang ditabur pasti akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Engkau akan semakin kaya, lebih kaya, dan sangat kaya. Dengan kasih karunia Tuhan, kemampuan Tuhan, engkau akan dimampukan. Saksi apapun masalahmu, mungkin engkau susah membangun mezbah doamu. Kalau saat ini engkau datang dengan suami atau istri atau anak-anak atau orang tua, gandeng tangan mereka. Gandeng tangan suamimu, tangan istrimu, peluk istrimu. Aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau. Kalau ada mama di sini, pegang tangannya, peluk pundaknya. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
dengan manusia menarik pujianku, namun Tuhan yang bela salahnya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Dili Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati. Walaupun progres belum nyata di depan kami akan melihat rancangan-Mu buat hamba-Mu ya, dan amin. Kalau kami berani melangkah untuk mengambil satu keputusan sekali mengikut Tuhan, tidak ada kata kami menyerah. Walaupun 1000 manusia membuat kami jatuh, tapi cuma tangan-Mu yang satu memampukan menyanggupkan kami sampai destiny. Secara khusus hamba-Mu memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hatinya. Biar visi misi ke depan dalam pengembalaan GKI ini, Tuhan berikan visi yang jelas. Berkati istri dan kedua anaknya dan pelayanannya. Berkati segala apapun yang dilakukan di kerjanya. Bapak Yahweh menyertai hidupnya. Kami sepakat, biarkan dari ilahi ada di atas hamba-Mu, bukan dagingnya. Walaupun proses yang dihadapi untuk mencapai panggilan, seperti pasal yang masih belum putus, tapi nanti pasal itu akan putus. Karena kami tahu berkali-kali Tuhan pasti tolong orang yang melekat, orang yang bisa mengharapkan. Terima kasih buat setiap pelayanan hamba-Mu di tempat. Bapak Yahweh dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebetulan ada acara khusus ya dari Mas Glenn dan siapa? Pak Erwin. Nah, itu si ganteng semalam sudah Kevin. Nah, Ini keduanya ini ulang tahunnya pas hari ini. Pak Erwin dan Glenn. Yo, Mas Yo.